Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita salat? Salatlah sebelum kita disalatkan. Dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musala, sekolah, bahkan di bak truk. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa salat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Beberapa keutamaan salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya, salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di-Isra' Mi'rajkan. Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain. Kewajiban salat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Artinya, jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan salat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Kewajiban salat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebahagian masyarakat. Walaupun ketika ditanya agamanya apa, dia menjawab adalah Islam. Meninggalkan salat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam bab Fadlis Salatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Yang pertama adalah 6 siksaan ketika di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihapuskan tanda-tanda kesolihan di wajahnya. Yang ketiga, semua amal kebaikan yang dia kerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Yang keempat, doanya tidak diijabah. Yang kelima, tidak mendapat bahagian dari doa orang-orang yang soleh. Dan yang keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Namun, 3 siksaan ketika meninggal yang pertama adalah matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, mati dalam keadaan kehausan yang sangat. Dan jika diandaikan seluruh air di samudera di dunia ini diberikan kepadanya, tetap tidak akan membuat dia puas, dan tetap dia haus. Selanjutnya 3 siksaan di alam kubur. Yang pertama, disempitkan kuburannya, sehingga tulang-tulang rusuknya hancur karena himpitan kuburnya. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya, maka selama di dalam kubur dia bergelimpang dengan api sepanjang siang dan malam. Yang ketiga, didatangkan padanya ular yang bernama Syuja'ul Aqra, yang buta matanya, yang berasal dari api, dan kukunya berasal dari besi, yang mana tiap kukunya memiliki ukuran panjang selama perjalanan sehari. Kemudian ular itu berkata kepada Semain, "Akulah Syuja'ul Aqra." Suara ular Syuja'ul Aqra ini bagaikan petir yang menyambar. Kemudian ia berkata lagi, "Allah telah memerintahkanku memukul kamu, karena kamu sudah meninggalkan salat subuh hingga terbit matahari, dan memukul kamu karena meninggalkan salat duhur hingga asar, dan memukul kamu karena meninggalkan salat asar hingga maghrib, dan memukulmu karena sudah meninggalkan salat maghrib hingga isya, dan memukulmu karena sudah meninggalkan salat isya hingga subuh." Dan setiap ular Syuja'ul Aqra ini memukul 1 kali, maka terbenamlah orang itu ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Dan itulah siksaan yang diberikan kepada orang yang meninggalkan salat selama dalam kubur hingga hari kiamat. Sayangnya, menurut para ulama, hadis tersebut lemah riwayatnya, dhaif. Artinya, hadis tentang siksaan dalam kubur dengan ular Syuja'ul Aqra. Bahkan sebagian ulama menganggap itu maudhu'. Dan Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang berisi hadis-hadis maudhu'. Imam As-Suyuti pula
sependapat dengan Ibnu Al-Jauzi dan menilai hadis tersebut sebagai hadis yang maudhu' yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar juga menyebut hadis tersebut dalam kitab mereka sebagai hadis yang lemah. Imam Az-Zahabi berkata, yang nampak hadis ini batil, di mana kemunculan hadis ini tidaklah bersumber. Dan yang selanjutnya, 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Yang pertama, diberatkan ketika dihisab. Yang kedua, Allah menjadi murka padanya. Dan yang ketiga, dan yang pasti, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perbaiki sholat dan melakukannya dengan benar-benar dengan ilmu pengetahuan. Dan semoga ini dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang tidak lalai dalam urusan sholat. Terlepas dari beberapa siksaan yang tadi disebutkan bagi orang yang meninggalkan sholat, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyiakan sholat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Al-Quran Surat Al-Mudassir. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakannya. Al-Quran Surat Al-Ma'un. Allah Ta'ala juga berfirman, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian. Al-Quran Surat Maryam. Demikian pula dengan hadis sahih, Rasulullah SAW seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban. Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan, seorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar, lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapat konsekuensi hukuman dari Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Ada satu kisah menarik tentang orang yang meninggalkan sholat. Dan cerita ini seperti yang pernah dikisahkan A'agim dalam sebuah kajian awal tahun 2017 lalu. Kisahnya seperti ini. Ada seseorang yang berniat menunaikan ibadah umrah ke Baitullah. Sebelum berangkat ke tanah suci Mekah, 3 hari berturut-turut ia bermimpi mengajak tetangganya untuk berangkat umrah bersamanya. Uniknya, tetangga yang mau diajak seperti yang digambarkan saat mimpi itu jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Karena merasa penasaran dan tidak habis pikir karena mimpi yang terlihat ganjil baginya, akhirnya ia memutuskan berkonsultasi kepada seorang ulama yang menjadi guru ngajinya. Kiai, saya ini mau umrah, tapi tiap malam saya bermimpi disuruh mengajak tetangga saya. Padahal tetangga saya itu jarang sholat. Apa enggak aneh ini Kiai? Begini saja, nanti malam kamu sholatlah istikharah, kemudian lihat nanti malam Allah kasih mimpi apa. Dan ternyata mimpi setelah sholat istikharah tidak jauh berbeda dengan mimpi sebelumnya. Ia diminta mengajak umrah tetangganya yang jarang sholat itu. Ia kembali bertanya kepada Kiai. Ya sudah, ajaklah dia umrah, jawab sang Kiai. Si fulan pun mengunjungi rumah tetangganya itu. Pak, kita umrah yuk. Dan jawaban tetangga itu memang sudah bisa ditebak. Kang, boro-boro umrah, salat aja aku jarang, apalagi nak ke tanah suci. Jumatan sering bolong-bolong, nggak pernah diajarin orang tua saya. Dan salahnya saya juga tidak mau belajar.
Kata tetangganya itu mengaku sejujurnya sambil menunduk. "Ya udah, nanti biar saya yang ngajarin sholat," jawab si fulan itu. Dengan izin Allah, mereka pun berangkat ke tanah suci dengan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Menjelang pulang kembali ke tanah air, karena merasakan bersyukur sekali, tetangganya meminta izin sebentar kepada yang mengajak umrah itu untuk salat sekali lagi sebelum berpisah dengan tanah suci. Dan tak disangka apa yang terjadi. Ternyata itulah salat terakhir dia seumur hidup, dan ia meninggal di sana, di depan Ka'bah, saat salat dalam keadaan bersujud kepada Allah. Selama di tanah suci ia betul-betul taubat luar biasa, memohon ampun Allah dengan sungguh-sungguh. Seumur-umur jarang menunaikan sholat, tapi meninggal dalam keadaan sholat. Ia pun kembali bertanya kepada kiai, mengapa bisa begitu? Ternyata di balik ketiadaan ilmu dan kurangnya menimba ilmu, ada kebaikan yang lain yang ia miliki. Tetangganya itu senang sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Ia begitu ringan tangan menolong orang lain. Dan orang-orang yang ditolongnya itu ada yang salat malam dan meminta kepada Allah agar tetangga tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita perlu husnudzon kepada orang yang belum atau tidak mau mendirikan salat seraya mendoakan semoga mendapatkan kebaikan. Kematian bisa datang kapanpun, bisa dalam keadaan meninggalkan salat atau dalam keadaan salat. Allah punya kuasa atas segala hal, dan melakukan kebiasaan yang soleh adalah pilihan yang baik. Sebab malaikat tak pernah bisa diajak kompromi ketika mencabut nyawa kita. Dan semoga kita dikaruniai kematian husnul khotimah. Dan semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan salat dan melalaikan salat. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.